Halo teman-teman, saya Yasmina Aulia Putri dari kelas 11 IPS 4 akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial dan konflik sosial. Yuk kita simak. Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Sedangkan John Frank Huber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu pola penempatan kategori kelas sosial berdasarkan hak-hak yang berbeda. Nah, Peter A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau yang biasa disebut dengan hierarki. Faktor penyebab stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial muncul dengan sendirinya sebagai akibat dari proses yang terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya adalah kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, jenis kelamin, sifat keaslian anggota masyarakat, dan harta benda. Contohnya, seseorang dengan fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah, dan orang yang pandai dan bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat. Dengan demikian, terbentuklah lapisan masyarakat berdasarkan kemampuan tertentu. Faktor-faktor penentu tersebut berbeda di setiap masyarakat. Dalam masyarakat pemburu, faktor penentu utamanya adalah kepandaian berburu. Dalam masyarakat agraris, faktor penentunya adalah kepemilikan tanah. Dalam perkembangan selanjutnya, stratifikasi sosial sengaja dibentuk sebagai subsistem sosial untuk mewujudkan tujuan tertentu. Contohnya, kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sengaja dibuat secara hierarkis dan birokratis, sehingga pembagian kekuasaan lebih jelas dan mudah dipertanggungjawabkan. Contoh lainnya adalah urutan kepangkatan. Dalam militer, mulai dari tamtama, bintara, perwira pertama, perwira menengah, hingga perwira tinggi. Kondisi umum yang mendorong terciptanya stratifikasi sosial dalam masyarakat menurut Willa Huqi tahun 1982 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan ras dan budaya. Perbedaan segi biologis seperti warna kulit, latar belakang etnis dan budaya pada masyarakat tertentu dapat mengakibatkan kelas-kelas sosial tertentu. Misalnya, kelas sosial atas dasar warna kulit di Afrika Selatan pada masa apartheid atau dalam masyarakat Eropa sebelum Perang Dunia II. Pada masa itu, kaum kulit putih dianggap sebagai lapisan masyarakat paling atas. Yang kedua, pembagian tugas yang terspesialisasi. Spesialisasi berkaitan dengan fungsi kekuasaan dan status dalam stratifikasi sosial. Perbedaan posisi atau status anggota masyarakat berdasarkan pembagian kerja ini terdapat di setiap masyarakat, baik dalam masyarakat primitif maupun masyarakat maju. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat disebabkan adanya sesuatu yang berharga lebih, misalnya kekayaan, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan. Ukuran yang dipakai untuk menggolongkan seseorang pada lapisan tertentu adalah kumulatif dan bukan ukuran tunggal. Contohnya, orang kaya biasanya mudah memiliki kekuasaan, pendidikan, bahkan kehormatan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Selain itu, semakin besar pula peluangnya untuk menduduki strata atas. Masyarakat menempatkan orang-orang kaya pada lapisan masyarakat paling atas. Kriteria umum yang digunakan untuk menempatkan seseorang pada stratifikasi atas ini antara lain adalah kepemilikan rumah dan perabot mewah, mobil mewah, simpanan dalam bentuk tanah yang luas, dan nilai pajak yang besar. Kelompok masyarakat tersebut sering disebut konglomerat karena memiliki usaha bermacam-macam. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki harta akan menempati lapisan masyarakat bawah seperti golongan buruh, petani penggarap, disebut rakyat jelata.
Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, kelompok masyarakat bawah merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain yang dikuasai. Kekuasaan didukung oleh unsur lain seperti kedudukan atau posisi dalam masyarakat, kekayaan, kepandaian, bahkan kelicikan. Anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang terbesar akan menempati lapisan sosial teratas. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan akan menempati lapisan yang lebih rendah. Keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja, kaum bangsawan, menempati lapisan sosial atas. Contoh konkret feodalnya adalah dalam keturunan gelar Andi pada masyarakat Bugis, Raden pada masyarakat Jawa, Tengku pada masyarakat Aceh, serta keluarga Kraeng dan Kraeng Dalu pada masyarakat Manggarai. Umumnya, masyarakat menyebabkan mereka dengan ungkapan berdarah biru. Hal serupa juga terdapat pada masyarakat Hindu, Bali, yang membagi masyarakatnya ke dalam kasta. Kasta Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Dalam masyarakat tersebut, keturunan kelompok Brahmana lah yang paling dihormati. Pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki keahlian, berpendidikan rendah ataupun buta huruf. Contoh orang yang termasuk golongan ini adalah para cendekiawan, dosen, dokter, hakim, atau atlet. Status atau kedudukan. Status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seorang masyarakat, dan pada semua sistem sosial pasti terdapat berbagai macam kedudukan atau status, seperti suami istri, anak, ketua RT, RW, lurah, camat, kepala sekolah, dan guru. Status atau kedudukan ini akan selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban tertentu. Misalnya, seseorang yang berstatus sebagai suami memiliki kewajiban melindungi istri dan mendidik anak. Selain itu, orang yang berstatus ibu memiliki kewajiban mendidik anak pula. Peran atau yang biasa disebut dengan role. Dalam konsep kedudukan, peran merupakan aspek yang dinamis. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan perannya. Kedudukan dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa pendidikan. Kedudukan tidak berfungsi tanpa peran. Contohnya dalam kelas, seorang siswa tidak akan bisa mengatur ketertiban jika ia tidak memiliki status kelas. Contoh lainnya, seseorang tidak bisa menjebloskan orang ke dalam penjara kalau ia tidak memiliki kedudukan sebagai hakim. Peran sebagai ketua hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan peran ia dapat mengatur dirinya sendiri dan orang lain. Seorang individu dapat pula memainkan beberapa peran dalam waktu yang sama. Misalnya, seorang lelaki dapat berperan sebagai suami, ayah, dan paman, sekaligus sebagai mertua dan abang. Sifat stratifikasi sosial. Menurut Surjono Sukanto, dilihat dari sifatnya, stratifikasi sosial dibedakan menjadi stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Pertama, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi ini adalah bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Mobilitas mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Karena itu, stratifikasi sosial ini bersifat diskriminatif. Misalnya sistem kasta pada masyarakat India, masyarakat rasialis, dan masyarakat feodal. Stratifikasi sosial tertutup dapat digambarkan seperti pada foto di bawah ini. 2. Stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi ini bersifat demokratis. Kemungkinan mobilitasnya sangat besar. Maksudnya, setiap anggota strata dapat bebas berpindah strata sosial, baik vertikal maupun horizontal. Walaupun kenyataannya, mobilitas harus melalui perjuangan berat, kemungkinan untuk berpindah strata selalu ada.
Contoh stratifikasi sosial terbuka adalah seseorang yang berusaha menjadi orang kaya dengan bekerja keras dan menuntut ilmu. Stratifikasi sosial terbuka dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah berikut ini. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Misalnya, seorang anggota kasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat dan sangat dihargai oleh masyarakat. Namun, jika ia pindah ke Jakarta, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang baru. Ia akan diperlakukan sesuai kedudukannya di tempat baru. Stratifikasi sosial campuran dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini. Stratifikasi sosial dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif, karena dapat diterima orang lain seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang. 2. Menjadi sistem pertanggungan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. 3. Kriteria sistem pertentangan dan persaingan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Konsekuensi akibat dari stratifikasi sosial adalah bahasa dan gaya bahasa. Masyarakat kelas menengah ke atas biasanya menyelipkan bahasa asing ketika berbicara. Kata-kata tidak kasar dan tutur bahasanya sopan. Makanan. Biasanya kelompok masyarakat atas makan di restoran terkenal dengan menu dari luar negeri. Sedangkan masyarakat bawah biasanya mengkonsumsi makanan dalam negeri dan olahan sendiri. Gelar, pangkat, atau jabatan. Kelompok atas umumnya memiliki sejumlah gelar atau pangkat. Adapun masyarakat kelas bawah tidak mengenal penggunaan gelar. Hobi dan kegemaran. Pada umumnya, ketika musim liburan, masyarakat kelas atas akan berlibur ke luar negeri. Kelas menengah akan berlibur di tempat wisata dalam negeri, sementara itu masyarakat kelas bawah berlibur di sekitar pemukiman mereka. Pakaian. Kelas atas akan meniru gaya berpakaian dari luar negeri, sedangkan kelas bawah umumnya membeli pakaian dari pasar tradisional. Perabot dan rumah. Kelas atas umumnya tinggal di kawasan tertentu dengan keamanan yang memadai, perabot yang digunakan pun mewah, sementara itu kelas bawah tinggal di rumah yang kecil dan sederhana. Konflik. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konflik memiliki banyak arti, antara lain percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan kata sosial memberikan arti yang berkenaan dengan masyarakat. Sementara itu, menurut Surjono Sukanto dalam bukunya Sosiologi, suatu pengantar dalam 2006, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan.